Ajian setrum CIGARET, gila di pesantren. Angin malam menembus kain putih yang menutupi tubuh, rasa dinginnya membuat bulu kuduk berdiri. Dibarengi detak jantung yang berdebar kencang, membuatku semakin tidak tenang dan gelisah. Takut, begitulah yang aku rasakan saat ini. Sekilas mataku menerawang ke balik kain putih yang membungkus tubuhku. Iya, 3 lapisan itu hanya memperlihatkan cahaya obor yang tidak tenang, mungkin saja angin yang menggoyangkan. Lamat-lamat kurasakan 2 orang mendekatiku, langkahnya terdengar keras dengan sedikit hentakan, tepat berada di sampingku, kurasakan lagi ia tengah jongkok dan menerawang tubuh di dalam kain putih. Jangan takut, setelah ini kamu bukan lagi manusia biasa, suaranya bergetar dengan sedikit tekanan. Jantungku semakin berdebar kencang dan tubuhku bergetar hebat. Iya, ini rasa takutku, rasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Hahaha, suara apa itu? Batinku bertanya. Teriakan yang terdengar dari samping kananku, dari mereka yang sama terbaring dan berada di dalam 3 lapisan kain putih. Iya, bukan hanya aku sendiri, tapi ada 9 anak lagi yang melakukan ritual ini. Ajian setrum cigaret, suara lelaki di sampingku bergetar dan lagi-lagi sedikit ditekan, membuat suasana terdengar semakin menyeramkan. Sekarang giliranmu, lanjut, katanya padaku. Jantungku langsung tersentak ketika lelaki itu mengatakan padaku dan dengan kasar ia langsung menekan dadaku dan kudengar beberapa bacaan yang keluar dari mulutnya. Berak, SAKIITTTTT, teriakku dan setelah itu gelap. Asteris. 1 minggu berlalu, setelah kejadian malam itu, tubuhku terasa aneh, banyak hal-hal yang muncul di luar logika. Rasanya tubuh ini seperti bukan milikku lagi, namun ada sesosok lain yang ingin mengendalikannya, sesosok yang mengerikan dan membuatku selalu merasa takut. Sandi Laksana, selamat ya, akhirnya kamu lulus juga, kata pengurus pesantren yang mendekat ke arahku. Aku hanya tersenyum ramah sambil memperhatikan langkah kaki Kang Lukman yang semakin dipercepat sehingga sarungnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tepat ketika Kang Lukman sampai dan kami saling berhadap-hadapan, aku langsung menyalemnya. Setelah ini kamu kemana? Pulang? Tanya Kang Lukman sembari mengajakku berjalan. Aku berjalan mengikuti langkah kaki Kang Lukman yang pelan dan terlihat santun. Ingin melanjutkan kuliah saja, jawabku sembari menundukkan kepala tanda sopanku pada Kang Lukman. Oh, aku kira kamu akan tetap di sini dan menjadi pengurus santri, kata Kang Lukman terdengar basa-basi dengan senyum tipisnya tersebut. Aku tersenyum ramah pada Kang Lukman yang berjalan senada denganku. Entah mengapa aku kurang berminat akan hal tersebut, jawabku jujur saja. Tidak apa, semua itu pilihanmu, kata Kang Lukman sembari menghelus punggungku. Aku hanya menganggukkan kepala sembari melemparkan senyum tipis pada Kang Lukman. Suasana pesantren saat itu memang tengah ramai-ramainya. Banyak anak-anak santri yang sibuk mempersiapkan dirinya untuk pulang ke rumah setelah kelulusan sekolah dan khatam Quran selesai. Begitu pula denganku yang sebenarnya tengah sibuk membersihkan barang-barang. Namun karena ada suatu hal yang harus memaksaku keluar sebentar, terpaksa menunda kemas-kemas barang tersebut. Hahaha, suara tawa dan teriakan tiba-tiba terdengar mengagetkan. Ya Allah, kataku yang kaget mendengar teriakan tersebut, begitu juga dengan Kang Lukman yang langsung istighfar sembari menghelus dadanya. Lebih kagetnya lagi, ketika kulihat santri yang ditarik-tarik orang tuanya tampak seperti orang gila. Sontak saja hal ini membuatku bergemetar dan merasa merinding melihat santri tersebut yang teriak-teriak tidak jelas sembari diseret orang tuanya. Hal ini juga menjadi pusat perhatian santri lain. Pasalnya di pesantren Sumur Duku ini, hampir setiap tahun selalu ada santri putra atau santriwati yang gila, entah kenapa. Kang Lukman tahu, dia kenapa? Tanyaku memberanikan diri.
Kang Lukman tersenyum tipis sambil menaruh kedua tangannya di belakang, lalu kembali berjalan pelan dan tampak santai. Mendapati tanggapan Kang Lukman yang biasa saja membuatku semakin penasaran dan berusaha menyamai langkah kaki Kang Lukman. "Aku kira, kamu sudah tahu rumornya," jawab Kang Lukman masih dengan senyum tipisnya. "Santri yang ditugaskan dakwah di Desa Panggung, kebandingan santri yang pulang dari sana menjadi gila," kataku dengan memasang wajah bingung. Kang Lukman hanya tersenyum dan menganggukkan kepala membenarkan apa yang aku katakan. "Tapi kenapa?" tanyaku yang semakin penasaran. "Aku kira kamu sudah mengetahuinya, benturan aliran gaib di Desa Panggung begitu besar," kata Kang Lukman menjawab apa yang aku tanyakan, dan jawabannya sama seperti gosip yang beredar di pesantren. Sebenarnya aku kurang puas dengan jawaban ini, namun aku juga tidak ingin bertanya terlalu jauh. Takut dianggap kurang sopan jika aku bertanya-tanya mengarah pada ketidakpercayaanku tentang rumor di Desa Panggung yang aku pun tidak tahu seperti apa desanya. "Apa Kang Lukman pernah ke Desa Panggung?" tanyaku ingin tahu, apakah semua pengurus pernah ke Desa Panggung. Mendapati pertanyaanku tersebut, secara tiba-tiba Kang Lukman menghentikan langkah kakinya dan menatapku kembali dengan senyum tipisnya tersebut. "Iya, pernah beberapa kali ke situ, alhamdulillah. Allah masih melindungku dan memberikan nikmat sehat padaku," kata Kang Lukman terdengar tenang dan tidak terasa gerusu setiap kali berbicara. "Mau ke sana?" lanjut tawar Kang Lukman. Jantungku berdebar kencang ketika Kang Lukman memberikan tawaran tersebut. Rasanya aku tidak berani ke desa tersebut, aku tidak ingin gila konyol di sana. "Percayalah, selama kita yakin pada Allah, semuanya akan baik-baik saja," kata Kang Lukman kembali mengelus punggungku dan setelah itu ia kembali melangkahkan kakinya. Aku pun mengikuti berjalan di samping Kang Lukman, yang tidak tahu langkah kakinya mau berhenti di mana, bahkan terlihat mendekati gerbang pembatas santriwati. "Kamu mau kesana kan?" kata Kang Lukman menunjuk ke arah gerbang besi pembatas antara santri putra dan santriwati. Kembali jantungku berdebar ketika Kang Lukman mengetahui tujuanku untuk mendatangi batas wilayah terlarang tersebut. Aku hanya ingin memberikan surat ke santriwati yang membuatku terpana selama 3 tahun ini. Suratlah satu-satunya jalan yang membuatku saling berbicara dengannya. "Kesanalah, aku menjamin keamananmu," kata Kang Lukman sambil tersenyum tipis lalu pergi meninggalkanku. Aneh, rasanya Kang Lukman sudah mengetahui semua rencanaku. Jangan-jangan Kang Lukman bisa menerawang orang, batinku sambil memperhatikan punggung Kang Lukman yang semakin menjauh. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala dan langsung membalikan badan menuju gerbang pembatas antara santri putra dan santriwati yang tengah ramai tersebut. Selain banyak orang tua yang datang menjemput anaknya, banyak para santri yang memberikan salam perpisahan melalui surat cinta mereka untuk yang dikagumi. Aku juga tidak ingin kalah setar dengan mereka, apalagi buang-buang waktu, yang ada aku bakal kehilangan kesempatan untuk bertemu Anjani di luar pesantren Sumur Duku ini. Dengan berlari dan langsung melewati beberapa anak yang berdiri di gerbang pembatas tersebut, mulailah aku mencari-cari santriwati yang aku kagumi tersebut, atau teman dekatnya yang barangkali ada di tempat tersebut. "Putri," teriakku memanggil teman dekat Anjani. Putri yang tidak jauh dari tempat tersebut langsung membalikan badannya. "Hai," kembali sapaku. Melihat aku melambaikan tangan dan berteriak-teriak, Putri langsung mendekatiku dengan langkahnya yang dipercepat. "Ada apa?" kata Putri agak judes sambil melototkan matanya. Aku mengambil napas panjang berusaha menenangkan. "Anjani ada di kamar, aku ingin menitip surat untuknya," kataku sambil melolos amplop dari dalam kantong. "Kamu tidak tahu, Anjani diberi tugas untuk berdakwah di Desa Panggung," kata Putri sambil berteriak. "Desa Panggung?" kataku kaget mendengar apa yang dikatakan Putri. Seketika saja jantungku berdebar kencang dan dadaku terasa sesak mendengar Anjani berdakwah di Desa Panggung.
Aku akan menyusulnya ke desa Panggung, kataku dengan tergesa-gesa dan langsung meninggalkan Putri, sembari berjalan dan langkah yang dipercepat menuju kediaman Kang Lukman, karena satu-satunya yang tahu cara masuk ke desa Panggung dan orang yang paling mungkin membantuku ialah Kang Lukman. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.